Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu Pandita, Bapak Saka Basika, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Adi Budaya Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, terutamanya kesehatan. Yang kedua, kebahagiaan, dan yang ketiga tentunya kesempatan untuk bersama-sama kita berdiskusi ya tentang ajaran budaya, tentunya melalui sharing dhamma. Nah, pada kesempatan kali ini kita seharusnya ya patut kita hari ini bersyukur ya, karena di pagi hari tadi ya, pada saat membuka mata ya, masih ya, masih terlahir sebagai manusia. Kadang-kadang ini momen yang ini ya, ini kadang yang saya pribadi juga itu perlu mengingat ya, karena bisa saja waktu-waktu itu ya, bisa saja pada saat kita membuka mata kita sudah itu ya, ya sudah beda kondisi ya. Itu kemudian pada kesempatan kali ini saya akan kembali ya, mengulang kembali di pertemuan kemarin ya, yaitu berkaitan tentang kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan ya pada saat kita hendak menjalani kehidupan spiritual ya, yang dijelaskan di dalam Akana Sutta ya. Nah, di dalam Akana Sutta ini sebenarnya ada dua penjelasan. Yang pertama yaitu kondisi yang tidak menguntungkan, 8 kondisi yang tidak menguntungkan. Kemudian di bagian yang kedua itu ada kondisi-kondisi yang menguntungkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya memberikan satu penjelasan ya. Yang kemarin ya ada 8 kondisi ya. Ini dijelaskan dalam Akana Sutta ya, di dalam Anguttara Nikaya. Tentunya ada 8 kondisi ya, 8 kondisi di mana sesosok makhluk ini tidak ya memiliki kesempatan yang ini ya, kesempatan yang tidak tepat tentunya dalam belajar ini spiritual. Kondisi yang pertama yaitu ketika makhluk ini terlahir di alam neraka ya. Dan penjelasan ini saya belum mengalami sendiri ya. Saya hanya mau menjelaskan di dalam Dewa Duta Sutta ya, terdapat di dalam Majjhima Nikaya ya. Di situ dijelaskan bahwa pada saat seseorang itu hendak ya, setelah meninggal itu biasanya ditanya 4 hal ya. Ini bukan saya yang mengalami sendiri, tetapi ini saya menjelaskan dari penjelasan dari Dewa Duta Sutta ya. Ada 4 hal ya yang ditanya Dewa Yama, yaitu yang pertama, apakah pernah melihat bayi? Yang kedua, apakah pernah melihat orang yang sedang sakit? Yang ketiga, apakah pernah melihat seseorang yang mengalami kematian ya? Yang terakhir, apakah Anda pernah semasa hidup Anda pernah melihat akibat dari perbuatan jahat ya, yang kemudian dihukum oleh seorang raja. Ketika seseorang ingat dari 4 ini, paling tidak bisa memunculkan kebahagiaan ya pada saat itu ya. Dewa Yama menjelaskan mengingatkan akan perbuatan baik yang pernah dilakukan semasa hidup ya. Itu kemudian penjelasan tentang alam-alam neraka ini saya belum pernah mengalami sendiri, tetapi saya hanya menjelaskan berdasarkan Dewa Duta Sutta ya, yaitu ada beberapa jenis alam ya yang saya ingat itu bambu ya, hutan itu ya, hutan yang
daunnya itu pisau ya. Kemudian ada lautan ya, lautan bara api ya. Itu ada beberapa jenis juga. Itu penjelasannya kalau Bapak Ibu pengen gitu ya, ingin lebih detail itu di dalam Dewa Duta Suta ya, di dalam Majjhima Nikaya ya itu. Kemudian kondisi yang tidak tepat kedua, ketika sesuatu makhluk ini, ketika seorang itu terlahir di alam binatang ya, kita, nah ini saya melihat sendiri ya, karena alam manusia ini sebenarnya ada 4 ya. Di alam manusia ini, di dalam penjelasan ya tentang beberapa alam di dalam alam manusia ini ada 4 ya. Yang pertama, kita tinggal bersama dengan ini binatang ya. Kemudian yang kedua, makhluk-makhluk ini makhluk-makhluk yang penasaran ya. Yang ketiga ini, kita ada beberapa dewa pohon ya yang tinggal di gunung-gunung. Kemudian penjelasan tentang alam binatang ini kita bisa melihat ya, ada binatang apa tuh, yang paling kecil itu Pak, ya semut, kutu, terus apa itu yang dari hidup dari lahir sampai mati itu di dalam tanah apa, cacing. Iya, itu kita kan bisa melihat langsung ya. Itu salah satu kondisi yang tidak menguntungkan untuk belajar itu itu. Kemudian yang ketiga ini, ketika seseorang itu terlahir di alam peta ya, saya belum pernah mengalami ini, tetapi saya menjelaskan ini berdasarkan satu buku Tripitaka ya. Di dalam Khuddaka Nikaya ada peta watu ya, buku peta dan peti watu itu menjelaskan tentang alam-alam peta. Nah, di sini di Bali tentunya masih itu ya, masih tetap dilestarikan ya. Setiap pagi seorang itu membakar itu, iya, pagi, siang, sore. Itu salah satu fungsinya itu untuk berbagi dengan lingkungan ya, makhluk lain ya. Kita bisa melihat di dalam Banten ada beberapa makanan ya. Makanan itu untuk berbagi dengan itu hewan-hewan yang kecil ya di sekitar kita. Kemudian untuk dupa ini ada beberapa jenis itu ya. Ini saya belum lihat langsung, tetapi di dalam penjelasan ini peta watu itu dijelaskan bahwa ada makhluk yang ini suka menikmati dupa ya. Kemudian ada, tapi jangan kaget ya, di setiap WC itu pasti ada itu ya. Ini berdasarkan penjelasan ya dari buku ya. Saya belum belum pernah mengalami sendiri. Saya hanya menjelaskan berdasarkan penjelasan dalam buku, dan itu ya itu salah satunya kamar mandi. Di setiap kamar mandi itu ada itu ya. Iya, yang nggak kelihatan ya, suka menikmati itu kotoran ya, ada jenis itu ya. Kemudian makanya jangan heran di perempatan jalan itu ada banyak itu ya, di pohon-pohon besar. Di pohon besar itu ada ini gandaba kalau bahasa Palinya ya. Kalau di sini mungkin genderuwo ya. Genderuwo ini kalau dalam sebuah cerita ya, itu melekat sekali dengan rumah ya. Jadi begitu pohon itu terbang, ngikut ya sama itu pohonnya, ngikut makanya ya ngikut pohon itu, yang ngikut pohonnya gitu loh. Jadi nggak mau ninggalin itu makanya banyak itu kan, banyak beberapa pohon yang itu kan yang besar itu terbang itu karena itu salah satunya. Dan satu lagi ada itu ada dewa pohon ya, dewa pohon di hutan-hutan, di gunung-gunung. Kalau Bapak Ibu pernah melihat laut ya, yang ada sampahnya ya. Sebenarnya dalam filosofi laut juga ada penjaganya, karena segala sesuatu yang di laut itu pasti akan itu kan disingkirkan kan, ada kotoran apa pasti akan disingkirkan kan disingkirkan kembali ke daratan kan. Itu filosofinya ada ini. Ya di setiap tempat ada itu ya, ada menjaga. Dan ini mungkin naluri
kebiasaan saya pribadi ke suatu tempat yang belum saya kenal, saya biasanya izin ya, mohon maaf, saya izin ke sini, terus saya benar-benar orang yang belum belum tahu tentang ini, tentang ini makhluk-makhluk yang nggak kelihatan ya, dan saya minta izin itu biasanya kayak gitu ya. Kadang ada yang itu ya, kadang ada yang belum paham ini ya. Jadi seumpama ke suatu tempat itu enggak permisi apa itu langsung, itu pasti ada yang itu biasanya sih, ada yang ini. Karena itu kadang mereka diganggu ya. Perumpamaan mereka lagi duduk ini, tiba-tiba kok ada yang itu tiba-tiba kok ada yang berisik di depannya. Mereka tentunya marah ya. Itu kemudian kondisi yang keempat ya, itu saya jelaskan dari ini dari beberapa penjelasan ya yang ada di buku, dan beberapa pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami hal itu. Kemudian yang ke ini, kondisi yang keempat yang tidak menguntungkan, yaitu pada saat seorang itu terakhir ini ya, ini ada di dalam, saya enggak itu, bentar saya ingat dulu penjelasan tentang itu. Ini terlalu ini ya penjelasan tentang alam dewa ya. Ini ada di dalam penjelasan tentang 31 alam kehidupan ya. Loka itu alam. Penjelasannya ada di situ. Memang di dalam itu dijelaskan bahwa ada perbandingan di yang paling satu Maharajika ya, yang paling itu di sekitar yang dewa-dewa tinggal di bumi. Jadi satu hari di sana 50.000 tahun di sini di alam manusia. Itu perbandingannya. Itu sangat lama ya. Apalagi di dalam itu juga menjelaskan tentang ini yang ini sudah tinggi sekali ya penjelasannya sudah termasuk tinggi, tetapi saya sederhanakan. Ada satu di alam Brahma loh. Ini juga penjelasannya saya dapat dari buku. Di alam Brahma ada ini alam yang ini nggak punya nggak ada bentuk gitu. Jadi gini aja, nggak ada bentuk, tetapi di situ panjang usianya dan butuh waktu yang lama kalau di situ ya. Kemudian itu ya, jadi kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu yang pertama terlahir di alam neraka, yang kedua terlahir di alam binatang, kemudian yang ketiga terlahir di alam peta ya, kemudian yang keempat terlahir di alam dewa, dan yang kelima sampai ke 8 itu sudah bagus ya, sudah bagus terlahir sebagai manusia ya. Tetapi ini lingkungannya tidak mendukung ya, penuh dengan diantara orang-orang yang asing dan kasar ya. Kemudian yang kedua, di mana di hutan ya, yang jauh dari ini ya, jauh dari, lebih sederhana, jauh dari orang-orang yang orang-orang yang bijaksana tentunya ya. Di sini dijelaskan bahwa suatu tempat di mana para biku, bikuni, umat awam, laki-laki dan perempuan tidak berkunjung ke sana. Jadi di tengah hutan itu juga tidak itu ya, sesuatu hal yang ini yang cukup tidak mendukung ya, mendukung di dalam ini kita belajar dhamma. Tentunya ketika di hutan tersebut ya, tempat retret atau tempat retret ya, tentunya itu bagus ya kondisinya. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan secara langsung tentang tentang yaitu latihan-latihan ya, contohnya latihan meditasi, itu memang satu kondisi yang kurang tepat ya. Kemudian yang keenam, seseorang sudah terlahir di alam manusia tetapi ia memiliki pandangan salah ya, di antaranya ini mereka tidak memahami tentang sebab akibat ya, yaitu mereka tidak memahami adanya buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk. Kemudian
mereka tidak memahami tidak ada di dunia ini, tidak ada di dunia lain ya. Kemudian mereka juga menganut bahwa tidak ada makhluk yang terlahir secara kembali secara spontan ya. Sebenarnya di dalam penjelasan ini ya, di dalam penjelasan ini terutama dari mazhab ini ya, mazhab Theravada ya, Stawirawada atau mazhab Theravada itu dalam proses ini ya ada di dalam itu penjelasannya dalam Tripitaka ya, itu jadi spontan ya, lahir itu spontan ya. Jadi begitu kematian itu datang langsung ini ya, langsung cepat prosesnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kondisi yang ke-8 ya. Ketika seseorang sudah terlahir di alam manusia tetapi dia tidak bijaksana ya. Bijaksana di sini ya, pemahamannya ini apa? Pemahaman tentang ini apa? Perilaku ya, memahami perilaku yang baik dan buruk itu tidak memahami itu. Kemudian ini apa? Mengikuti itu ya, mengikuti keinginannya. Kemudian lambat dalam ini apa? Lambat dalam memahami sesuatu ya, sehingga menimbulkan pandangan yang salah ya. Kemudian kondisi yang selanjutnya sudah terlahir di alam manusia tetapi ini apa? Negatif ya, negatif thinking ya. Apa tuh ya boleh sih berprasangka untuk ini apa, tapi ya dijaga itunya ya, waktunya ya. Kemudian dijaga ya untuk ini apa, pikirannya. Ada satu tahap ya di mana seseorang ini apa, bijaksana ya. Jadi segala sesuatu yang dialami itu prasangkanya baik. Itu tingkat itu ya. Di awal kan biasanya kan apa ya, ketika ada sesuatu kan responnya ini kadang buruknya negatif, tetapi ketika seseorang mulai ini ya, ke tahap yang selanjutnya, ke tahap yang menuju bijaksana. Jadi segala sesuatu yang dia alami itu prasangkanya sudah baik ya. Dan saya pribadi lagi di tahap itu ya, masih ada lah beberapa hal yang kadang-kadang itu membuat ini menjadi ya berpikiran negatif thinking ya. Kemudian yang ke-8 yaitu seseorang sudah terlahir di dalam manusia, ia sudah bijaksana, kemudian ya baik dalam perilaku ya, tetapi memahami ya yang dinyatakan dengan baik itu ketika seseorang mendapatkan ini saran itu ya dianggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Itu ya 8 kondisi yang tidak menguntungkan ya. Dan kemudian Sang Buddha menjelaskan tentang hal-hal yang kondisi yang menguntungkan ya. Dan kemudian Sang Buddha melanjutkan ya penjelasan tentang satu momen yang menguntungkan, istimewa, yang merupakan kesempatan yang tepat untuk menjalani kehidupan spiritual ya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan ya, ada beberapa kondisi ya yang menguntungkan. Yang pertama itu seseorang terlahir kembali di alam manusia ya. Nih ada ini di dalam Abhidhamma dijelaskan ya, ada 4 kondisi yang menguntungkan ya. Yang pertama terlahir di alam manusia, yang kedua dapat belajar dhamma, yang ketiga berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan terlahir di alam manusia, memiliki itu yang rupawan ya. Itu salah satu keberuntungan ya. Bayangkan seperti ini ya. Ini
perumpamaan diri saya sendiri ya. Ketika itu ketika saya pribadi ya, kemudian di jalan ketika ingin itu pasti orang mikir-mikir nih kok pasti itulah sudah antara ini jujur jujur ya dari itu ya dari dari pengalaman ya. Eh, mereka yang telah di alam manusia memiliki wajah yang rupawan itu keberuntungan ya, salah satu keberuntungan. Contohnya seperti itu ketika ada ketika ada tukang parkir ya, niatnya baik ya, mau bantu, tetapi pasti rata-rata itu karena ya tidak rupawan dan itu dianggapnya itu orang jahat itu contoh nyata ya. Tetapi ketika seseorang ini dibantu oleh seseorang yang ini itu pasti karena pasti saya itu semua orang bilang galak, padahal enggak loh. itu ya itu ya ini ya memang itu keberuntungannya ya setelah di saya sendiri juga itu dulu makanya ini sharing dari pengalaman saya sendiri, bukan itu ya, pengalaman saya sendiri ya. Nah kemudian ya seseorang sudah terlahir di alam manusia mendapatkan kesempatan belajar damai ya. Bayangkan ya alam inilah yang binatang aja lah yang kita lihat ya. Burung apa yang paling itu ya? Beo ya yang paling cepat menyerap. Mereka menyerap tetapi itu hanya sekedar menyerap saja, tidak memahami esensinya ya. Mereka cepat menyerap tetapi tidak memahami esensinya. Mereka menikmati ini suara ya, suara hewan-hewan itu menikmati suara ya. Kan ada hewan yang diam mengamati sesuatu itu karena ini karena suaranya tuh membuat nyaman itu. Kemudian di alam manusia jelas ya kita melihat ya antara perilaku baik dan buruk ya terlihat dengan jelas ya. Kemudian di alam manusia juga kita dapat mengalami ini ya antara tiga kondisi ya. Senang, kondisi perasaan ya, kondisi senang, bahagia, netral kondisi itu kita jelas ya mengalami itu ya di alam manusia pasti mengalami itu ya. Kondisi untuk mencapai kondisi netral itu yang memang butuh waktu ini ya, agak itu butuh proses panjang. Kemudian satu kondisi lagi telah di alam manusia seperti negara kita ya yang aman ya, bebas dari itu ya. Semoga ya itu tidak terdampak itu ya. Bayangkan ini ya, ini mohon maaf saya tidak menyinggung itu yang lain. Mohon maaf di negara-negara itu, di negara yang kondisinya iklimnya panas seperti yang di padang pasir ya, itu kondisi psikologisnya beda loh sama orang yang di sini, beda kondisi psikologisnya. Makanya di kondisi yang itu padang pasir itu rata-rata inginnya perang. Iya. Beda di sini ya, di negara yang ini ya, iklimnya itu bagus ya, beda itu. Kemudian ini saya sekedar itu pengetahuan sebagai itu ya, sebagai pengetahuan saja. Sebenarnya tanah surga itu ada di mana sih? Tanah surga ada di mana? Di mana? Oh, tanah surga itu ada di Indonesia sebenarnya. Karena kita lempar di beberapa tanah ya. Kita lempar pasti tumbuh ya. Bayangkan tanah surga di ini di padang pasir itu pasti nggak bakalan itu ya, nggak bakalan tumbuh ya. Dilempar biji pun itu langsung itu ya. Oh iya, ya itu. Ya itu memang itu kondisi itu ya, karena selama ini memang itu ya, selama ini banyak itu ya, banyak banyak itulah
banyak mereka yang gitu, ibaratnya mengaku ya di sini tanah surga dan lain sebagainya itu. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih di negara kita sendiri ya yang memiliki tanah yang subur itu tanah surga ya. Jadi ditanam bisa ya itu. Tapi kan pendapat orang kan itu beda, bahkan ya yang saya itu lihat itu mereka belum paham itu. Ada beberapa yang belum paham itu. Kemudian yang kedua yaitu terlahir di alam manusia, terlahir di tempat iklim yang cocok ya, sehingga berpengaruh pada psikologis seseorang. Itu tadi yang saya jelaskan ya, tentang itu kondisi perbedaan ya. Jadi di kondisi yang itu kondisi yang gurun pasir ini real itu ya, real fakta ya. Real fakta kan di padang pasir itu hawanya tuh ingin angkat saja terus sedikit perang ya. Ya dan di kita sendiri yang kondisinya itu ya cukup tropis ya. Kemudian setelah kondisinya bagus, kondisi alamnya bagus, yang selanjutnya yaitu ia memiliki kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan ini bisa memahami itu bisa memahami antara perbedaan itu ya, perilaku baik dan buruk, dan memahami itu akibatnya ya. Kemudian ia terampil dalam memilih aktivitas tentunya yang bermanfaat ya. Satu lagi, mereka bijaksana dalam itu ya, mengelola waktu. Kemudian yang selanjutnya, mereka mampu memahami makna yang dinyatakan dengan baik, yang dinyatakan dengan buruk, memahami perbedaan perilaku dan buruk ya, jauh terhindar dari pandangan salah. Jadi mereka ini sudah memiliki ya, apapun yang terjadi pada dirinya itu firasatnya itu baik ya. Itu kondisi yang menguntungkan. Yang pertama, seorang terlahir di alam manusia, kemudian terlahir di kondisi yang terlahir di daerah yang memiliki iklim yang cocok ya. Kemudian ia bijaksana, yang terakhir ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya mereka menanggapinya dengan baik. Itu walaupun di dalam tahap itu perlu waktu yang panjang ya. Dan kemudian lebih jauh lagi Buddha menjelaskan bahwa momen ini yang tepat ya, setelah mendapatkan kelahiran di alam manusia dan dhamma sudah dibabarkan dengan baik, dan kemudian memahami itu sehingga menjadi waktu yang tepat. Kemudian jika seseorang telah secara langsung ya bertemu dengan mereka, adalah keberuntungan yang diperoleh di dunia ini, bertemu dengan dhamma ya. Kemudian selanjutnya ketika kita ada di dalam kondisi ini, kita hendaknya ya mengkondisikan agar kita menjadi kebiasaan yang baik. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu Buddha kembali menjelaskan di dalam itu bahwa kita seharusnya berdiam tanpa kebocoran ya, terjaga senantiasa penuh perhatian dalam pengendalian yang diajarkan oleh Sang Buddha tentunya. Dalam kebocoran ini maksudnya apa? Dalam kebocoran ini adalah kita mengerti bagaimana kita mengendalikan lebih ke dalam sih, mengendalikan diri dan senantiasa terjaga ya, penuh perhatian. Kemudian setelah memotong semua kecenderungan tersembunyi yang mengikuti seseorang,
yang hanya di wilayah Mara. Mara ini penjelasannya kan mengerikan, tetapi berdasarkan esensi itu lebih ke ini sih, hal-hal yang ada di dalam diri kita ya, hawa nafsu tuh ini, contohnya hawa nafsu ya, hawa nafsu yang tidak baik itu marah sebenarnya, marah. Ketika mereka itu ya, ketika mereka mencapai ini bisa mengendalikan ini hawa nafsunya, mereka dapat ini ya, dapat ibaratnya dapat memiliki pengetahuan yang berkembang. Dan kemudian saya juga tidak lupa mengingatkan ya tentang ini nah itu tentang ini ya, pentingnya menjaga kesehatan ya. Nah penjelasan tadi ya, saya ambil dari ini dari Tripitaka, dan sebagian lagi saya ambil dari pengalaman pribadi dan pengalaman di sekitar yang pernah saya temui. Ya, kesehatan menjadi sangat penting ya. Saat ini saya lebih lebih terarah ya. Jadi ternyata dari sehat dulu, ternyata dari kesehatan baru kita bahagia. Kalau dulu kan senang tapi kadang ini badan ini enggak itu ya. Iya, lebih ke sehat dulu ya. Sehat kemudian kita bahagia ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengenai ini pembagian ini, pentingnya pola ini ya. Pentingnya pola pembagian waktu ya. Contoh ini ya, contoh yang sederhana berkaitan dengan makan saja ya. Ini penyebab ini penyebab stres, salah satunya itu karena tidak teratur ya. Contohnya dalam hal makan ya, makan pagi tentunya ya, usahakan di jam yang sama ya, ketika geser, ketika tidak tentu itu menimbulkan itu. Kenapa kok ini ya, makanya banyak orang-orang tuh itu karena itu ketepatan waktu aja, waktu salah satunya itu berkaitan dengan jam itu ya, jam makan, jam istirahat itu ya. Apalagi ini jam jam istirahat ya, jam 10 itu sebenarnya udah itu ya, jam 10 malam ya, jam 10 malam itu sudah ini waktunya ini hati kalau lever ya, jam 11, setengah 11 bekerja. setengah 11 malam. Terus kita di pagi hari ya kadang batuk ya, itu detok ini paru-paru yang lagi bekerja ya, menghilangkan racun. Kemudian di jam 9 malam jam 9 malam Pada ini kalau istirahat itu diusahakan di bawah jam 10. di bawah itu relaxnya pagi ya? Kalau pagi jam 10 malam, di bawah jam 10 kalau istirahat malamnya, jam 10. karena jam 11 malam itu level bekerja. Karena kalau tidak bekerja akhirnya semua kalori yang kita makan pagi sampai malam itu sampai sore, kalau nggak tidur itu kalau nggak tidur ya jadi lemah. Gitu. Iya. Kalau gitu sih kalau lihat dari ya, makanya penting itu ya ini tiga waktu istirahat. Ya, jam istirahat, waktu untuk ini serius ya, atau untuk bekerja. Kemudian satu lagi itu jeda lah, minimal 10 menit atau beberapa menit lah. Jeda itu yaitu perhatikan, itu yang paling sederhana, yaitu perhatikan keluar masuknya napas ya. Itu yang kadang saya agak lewatkan di pagi hari ya, karena tanpa itu saya tidak bisa gitu. Saya ya itu yang kadang ya itu masuk dan keluar ya, nafas masuk dan keluar. Dan ini batuk ini ini ya, jadi kondisi iklim juga lagi itu ya, tidak baik-baik saja.
angin semalam saya itu Anginnya kencang. anginnya kencang ya, tuh cukup kencang, dan semoga kita semua dapat menjaga kesehatan dengan baik ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, nama saya Hadi Budaya. Anumodana atas khotbah dharma yang disampaikan oleh Yang Mulia Badra Citra Saparo. Semoga khotbah dharma ini dapat membawa manfaat serta kemajuan batin untuk kita dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya